Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Surabaya, Ustadz Haji Wahyu Sarjana Agama dan Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati para pimpinan MTS Wahid Hasyim Surabaya, yang saya hormati para wali kelas 7 siswa baru MTS Wahid Hasyim, yang saya hormati para bapak ibu guru, dan yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anakku semuanya siswa baru MTS Wahid Hasyim. Yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama yakni matsama ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, dan penuh ketertiban serta kedisiplinan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, kami unsur pimpinan MTS Wahid Hasyim perlu menyampaikan sekali lagi, setelah selesainya kegiatan matsama ini, segenap pimpinan MTS Wahid Hasyim akan melakukan beberapa langkah-langkah yang positif, koordinatif, dan ujung-ujungnya nanti untuk keuntungan kita bersama, yakni MTS Wahid Hasyim, yang kaitannya dengan pembelajaran yang insya Allah akan dimulai pada awal Agustus 2021. Yang pertama yang perlu saya sampaikan lagi dalam kesempatan ini yaitu rencana pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran luring atau tatap muka. Pembelajaran daring, anak-anak nanti akan memiliki tugas dan kewajiban untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru mata pelajaran yang akan dimonitor, diawasi, dikontrol, dan didampingi langsung oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran kalian masing-masing, beserta dibantu langsung oleh wali kelas kalian masing-masing. Bagaimana mengoperasikan YouTube, bagaimana mengerjakan sejumlah tugas, memahami materi-materi yang disampaikan dalam bentuk PDF. Yang kedua, anak-anakku sekalian, MTS Wahid Hasyim tetap berkomitmen untuk menjalankan pembelajaran secara tatap muka dengan langkah-langkah. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak petugas COVID Kecamatan Kerembangan Surabaya. Di situ kami melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, bekerja sama dengan pihak puskesmas, dan bekerja sama dengan pihak tokoh-tokoh masyarakat, dan khususnya bekerja sama dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenak Kota Surabaya. Langkah-langkah yang akan kami tempuh dengan pertimbangan semua kebijakan pemerintah kami jadikan bahan kajian yang sangat mendalam, sehingga nanti langkah-langkah yang kami tempuh dengan berbagai pihak yang menangani COVID tidak ada kendala suatu apapun, karena kita berprinsip menyamakan persepsi, menyamakan langkah, rencana, program kerja MTS Wahid Hasyim yang saling menguntungkan, saling koordinatif,
produktif dan tanpa ada pihak-pihak yang terciderai. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, jangan lupa orang tua kalian segera diingatkan kembali tentang pentingnya menandatangani surat pernyataan persetujuan atau menolak tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dan kami jamin MTS Wahid Hasyim tetap menjalankan proses pembelajaran baik daring maupun luring dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan. Dalam hal ini MTS Wahid Hasyim akan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi protokol kesehatan harus kita jalankan, proses pembelajaran daring maupun luring juga harus kita kita perhatikan sehingga semuanya berjalan lancar, tidak berdampak kepada semua pihak, dan MTS Wahid Hasyim dengan semua unsur yang ada siap untuk melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah aktif, rajin mengikuti kegiatan Matsama, hadir di MTS Wahid Hasyim untuk menyaksikan tentang sarana prasarana yang ada, kemudian hadir untuk menyetorkan kesediaan untuk menjadi siswa MTS Wahid Hasyim yang rajin dan aktif serta disiplin. Ya, kemudian yang ketiga hadir untuk mendapatkan pencerahan dari masing-masing wali kelas, baik itu mulai kelas 7A sampai dengan kelas 7F. Alhamdulillah, sekali lagi sampai hari ini, sampai detik ini jumlah peserta murid kelas 7 sejumlah 198 dan ditambah lagi baru saja ini ada susulan 2 pendaftar baru sehingga genap menjadi 200 anak atau 200 murid baru kelas 7. Saya mohon dukungan kepada anak-anakku sekalian agar teman-temannya barangkali yang belum mendapat pilihan sekolah, kalian harus mengajak untuk sekolah di MTS Wahid Hasyim bersama-sama. Saya kira demikian dari saya. Selamat kalian telah menempuh Matsama dengan baik, dengan lancar dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan kalian menjadi warga dan keluarga Wahid Hasyim yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan benar-benar mandiri, dan insya Allah kalian nanti akan menjadi generasi Indonesia yang bisa dibanggakan oleh MTS Wahid Hasyim, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kalian, karena kalian menjadi murid yang berkualitas di MTS Wahid Hasyim dengan dasar atau yang didasari oleh akhlakul karimah. Saya kira demikian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Madrasah MTS Wahid Hasyim Surabaya. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari pengawas madrasah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyu SAG MPDI. Sekaligus dimohon menutup kegiatan Matsama MTS Wahid Hasyim Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasim Surabaya, Bapak Dr. Andes Supriyanto MM, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan MTS Wahid Hasim yang saya banggakan, terutama anak-anakku peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang menurut laporan dari Bapak Kepala Madrasah tadi jumlahnya ada 200 peserta didik. Ini luar biasa, satu prestasi di saat madrasah lain masih kebingungan hanya dapat murid sedikit, ya. Tadi malam saya dapat laporan dari salah satu madrasah binaan saya, jumlahnya tidak sampai 15. Hingga ada kekhawatiran nanti ada sesuatu terutama terkait dengan pelaporan dan sertifikasi gurunya. Wahid Hasim luar biasa, 200 siswa ini luar biasa. Ini bahkan mengalahkan MTS negeri yang ada di Surabaya. Luar biasa untuk Wahid Hasim. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai, izinkanlah saya akan menampilkan satu presentasi, ya. Tidak banyak-banyak karena ini sudah siang dan anak-anak juga mungkin nanti takut kuotanya nanti keburu habis untuk pembelajaran. Saya hanya akan membacakan satu slide saja. Karena yang lain saya yakin sudah dibacakan, sudah disampaikan oleh semua narasumber. Narasumber yakni Bapak Ibu Guru MTS Wahid Hasim pada pelaksanaan Matsama pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Hari ini adalah penutupan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan dan yang saya cintai, moto madrasah hari ini berubah. Jadi memang kita selaku insan madrasah itu dituntut untuk selalu berubah dan selalu berubah. Moto madrasah, kalau kemarin madrasah hebat bermartabat, maka sekarang ini motonya mandiri berprestasi. Insya Allah kalian merupakan kebahagiaan bagi kalian semua, anak-anakku kelas 7 peserta didik baru. Anugerah dari Allah untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian di MTS yang mandiri dan berprestasi. Jadi kalau tahun 2021 ini Direktorat KSKK Madrasah mencanangkan moto mandiri dan berprestasi, MTS Wahid Hasim sudah sejak dulu mandiri dan berprestasi. Jadi kalian
harusnya bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan hidayah kepada kalian berupa MTS Wahid Hasim. Nah, terkait dengan moto mandiri dan berprestasi ini ada 5 indikator. Mandiri dan berprestasi itu bagaimana? Indikatornya ada 5. Atau yang dikenal dengan panca prestasi. Yang pertama adalah prestasi akhlak mulia. Yang kedua, prestasi ilmu keagamaan. Yang ketiga, prestasi sains dan teknologi. Yang keempat, prestasi bahasa dan budaya. Yang kelima, prestasi olahraga dan seni. Nah, itu semua akan kalian dapatkan di MTS Wahid Hasim dalam rangka mempersiapkan kalian menjadi generasi yang mandiri dan berprestasi. Yakni generasi yang mandiri, cerdas akalnya, matang spiritualnya, kokoh karakter keindonesiaannya, serta berprestasi baik di tingkat regional Jawa Timur, nasional Indonesia, dan internasional. Jadi prestasinya bukan lagi tingkat Surabaya, tapi sudah minimal tingkat regional, tingkat provinsi Jawa Timur. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai, mari kita buka satu-satu dari 5 panca prestasi tersebut. Yang pertama, prestasi akhlak mulia. Akhlak mulia ini merupakan akhlak mulia, cerminnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul contoh akhlak atau budi pekerti yang baik. Nah, di MTS Wahid Hasim ini kalian akan ditempa menjadi insan-insan yang berakhlak mulia. Nah, kalau tadi sebelum acara ini dimulai saya sangat mendengar ya anak-anak bicara sendiri-sendiri dengan bahasa Surabayaan, Suraboyoan. Nah, mulai hari ini tolong dirubah. Ya, harus berubah. Kalau bisa gunakan bahasa itu pada tempatnya. Jadi kalau dalam forum seperti ini ya enggak boleh. Tadi ada berbagai bahasa yang kurang enak didengar. Saya maklum karena baru masuk ya. Tapi nanti mulai besok dan seterusnya kalian akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang salah satu indikatornya adalah dari berbahasa. Nah, berbicara. Kalian harus bisa menempatkan bagaimana bicara dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru, dengan orang yang ditokohkan di masyarakat, dengan orang yang usianya lebih tua dari kita. Bagaimana bicara dengan teman sebaya, bagaimana bicara dengan adik kelas, ya dengan usianya yang lebih muda dari kita. Itu ada unggah-ungguhnya anak-anak. Ada unggah-ungguhnya. Nah, kalau tidak bisa berbahasa Jawa yang baik, maka pakailah bahasa Indonesia. Siap, nggih? Halo anak-anak. Nggih, Pak. Harus berubah. Harus berubah. Iya, Pak. Lagi. Harus berubah. Nggih, Pak. Mulai bagaimana menyayangi adik-adiknya. Baik adik di rumah, di kelas, adik kelas maupun adik permainan di kampung.
harus disayangi. Ya. Laisa minna man la yarham shogirona walam yuwakkir kabirona. Tidaklah termasuk umatku, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi hari ini kalian sudah resmi menjadi peserta didik di MTS Wahid Hasyim, maka harus berubah dalam rangka menuju akhlak mulia. Nah, nanti kalian akan dikenalkan. Setiap datang ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah prestasi ilmu keagamaan. Wahid Hasyim merupakan madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah itu adalah lembaga pendidikan berciri khas agama. Ini kalau anak-anak kemarin dari SD, baik SD negeri maupun SD swasta, kalian hanya mendapatkan mata pelajaran agama 3 jam. Di Wahid Hasyim nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran agamanya itu kalau dihitung dengan bahasa Arab, dengan aswaja, insya Allah kurang lebih 11 jam. Ini luar biasa. Ya, nanti kalian akan ditempa dengan ilmu Al-Quran hadis, dengan ilmu akidah akhlak, dengan ilmu fikih, dengan ilmu sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, aswaja. Nanti kalau insya Allah nanti akan ada pemetaan kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, ini nanti kalian akan dipetakan. Yang belum lancar nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru untuk setelah lulus MTS Wahid Hasyim sudah lancar membaca Al-Quran dengan makhorijul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Prestasi ilmu keagamaan. Nah, selain itu dalam rangka mendukung akhlak mulia juga, nanti kalian akan diajak sholat berjamaah, diajak istighosa, diajak tahlilan, diajak manakiban, diajak dibaan, sholat duha berjamaah, ya kan? Nah, itu semua dalam rangka mendukung prestasi ilmu keagamaan. Yang ketiga, prestasi sains dan teknologi. Ini juga di Wahid Hasyim gudangnya. Ya. Guru-guru MTS Wahid Hasyim itu muda-muda, energik, pinter-pinter, menguasai sains dan teknologi. Tidak ada guru Wahid Hasyim yang gaptek, tidak ada. Semuanya pinter-pinter, canggih-canggih. Kok bisa, Pak? Apa buktinya? Lah buktinya saya pengawasnya, ya. Apapun kegiatan apapun, Wahid Hasyim mesti selalu di depan. Ya, kalah iklan Yamaha ya. Wahid Hasyim selalu di depan, yang lain ketinggalan. Ya, betul ini. Ya. Meskipun gurunya banyak, siswanya banyak, tetapi dalam laporan apapun Wahid Hasyim selalu nomor 1. Nah, ini buktinya bahwa guru Wahid Hasyim memang benar-benar menguasai sains dan teknologi. Kemudian yang keempat, prestasi bahasa dan budaya. Nah, nanti kalian akan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab. Di Wahid Hasyim ada laboratorium bahasa. Nah, ini nanti kalian gunakan. Kalau waktunya praktek harus ikut, wajib ikut. Ya, Wahid Hasyim sering dikunjungi turis. Pejabat Komjen, turisnya itu bukan turis orang jalan-jalan di Surabaya, di Kenjeran, mampir ke Wahid Hasyim, bukan. Tetapi pejabat-pejabat dari Komjen, Komisariat Jenderal. Komjen ya, apa Komjen? Konsul Jenderal, perwakilan negara asing yang ada di Surabaya.
Bahkan ada dubes. Nah, apa Pak dubes, Pak? Duta besar perwakilan negara asing yang ada di Jakarta namanya dubes. Kalau yang ada di Surabaya namanya konjen, konsul jenderal. Nah itu hilir mudik datang ke Wahid Hasyim. Ya, jadi kalau kalian kemudian tidak bisa berbahasa, nanti kalau ditanya oleh beliau-beliau yang dari luar negeri itu nanti nggak bisa jawab. Nah, makanya nanti harus siap ya. Bisa berbicara bahasa Inggris, bisa berbicara bahasa Arab, pasti berbahasa Indonesia, pasti berbahasa Jawa. Kalau bahasa pojok kampung nggak usah belajar, nanti bisa sendiri karena didengar tiap hari di kampung ya. Tapi itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia harus betul-betul dipelajari. Juga budaya. Nah, kita harus menghormati budaya. Indonesia itu kaya akan budaya, Jawa Timur kaya akan budaya, kaya akan tradisi. Ya, jadi tradisi-tradisi budaya yang berkembang di masyarakat itu harus kita hargai, harus kita lestarikan. Kemudian yang kelima, prestasi olahraga dan seni. MTS Wahid Hasyim luar biasa. Fasilitas olahraga dan seni. Ya, silakan. Fasilitas olahraga dan seni lengkap. Ya, lengkap. Mau futsal, mau posidahan, mau banjari, mau ben-benan, wah, ada semua. Ini terbukti jangankan muridnya ya, siswanya punya Kak dengar Pak, Kak kedengaran. Iya Pak. Kedengaran Pak. Mic-nya udah dimatikan. Mari Pak. Toyon. Dodeng. Toyon. Gurune sholat loleng. Oleh. Sudah. Baik. Dengar sekarang ya. Dengar ya sekarang ya. Dengar Pak, dengar. Iya Pak. Ya, oke. Saya akhiri sudah. Oke. Anak-anak diam, dengarkan Terima ya. kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian akan dididik di Wahid Hasyim ini menjadi generasi muda yang cerdas, akalnya matang, spiritualnya matang, keagamaannya, kemudian kokoh karakter keindonesiaannya, menjadi siswa-siswa yang mandiri dan berprestasi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, taat dan patuh kepada Bapak dan Ibu guru, taat dan patuh kepada orang tua di rumah. Kalian sekarang sudah SMP, sudah MTS, ya sudah bukan lagi waktunya jadi anak mama. Kalian harus mandiri lah ya, motonya mandiri berprestasi. Ya, kalau di rumah habis makan piringnya dicuci sendiri, baju dicuci sendiri, setrika sendiri. Nah, jangan diserahkan ke orang tua semua, kasihan ibumu itu ya, sudah banyak pekerjaannya, harus mandiri. Nah, tadi ada waktunya sholat, ada yang izin sholat, luar biasa. Pak, sholat aku Pak. Ya, begitu ada Ya sholat. Pak, saya sholat dulu Pak. Oke, ya. Aku Pak sholat dulu Pak, saya sholat dulu. Saya sholat dulu Pak. Oke. Demikian. Sudah. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, saya keluar dulu Pak.
sampaikan terima kasih dan penghargaan terutama kepada panitia. Nanti tolong laporannya segera diselesaikan. Ada laporan tertulis, ya. Ada yang diminta oleh Bapak PLT Kasipenma berupa narasi. Narasi itu nanti akan dipilih, diedit menjadi sebuah buku. Judulnya Matsama Madrasah di Surabaya tahun 2021. Selain yang narasi juga saya sudah menyiapkan berbentuk laporan formal, nanti saya akan buatkan contohnya, mudah-mudahan hari ini minimal besok bisa saya luncurkan, sehingga nanti madrasah tinggal mengkopi saja menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian maka masa ta'aruf siswa madrasah MTS Wahid Hasim Surabaya dengan resmi dinyatakan ditutup dengan bacaan bersama hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Sama-sama. Demikian sambutan dari pengawas madrasah yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu SAG MPDI. Kami dari MTS Wahid Hasim menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Untuk selanjutnya menginjak acara yang keempat, yakni penutup dan doa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Zainuri SAG. Untuk anak-anak dimohon mengikuti pembacaan doa dengan sebaik-baiknya. Ibu dan beliau kami persilahkan. Tapi sudah sambung ya. Al-Fatihah niat ijabah wal qabul jami' hajatina wa hajatikum hajatan ya Allah wa likulli hajatin syari'atin wa yassiruna wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tablughu ridhaan wa haqqihi adaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'i asatina wa muallimina wa murabbirina wali man wajibat alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan taqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma iftah lana bi futhil anbiya'i wal mursalin. Allahumma iftah lana bi futhil ulama'il 'amilin
Allahumma aftah lana bi futuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wansur alaina khazainal ilmi. Allahumma akhrijna fi dhulumatil jahli wa akrimna min nuril fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa'fu anna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimina min balaika ya Allah wa min afatin dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka idza qadaita amran fa inna ma yaqulu fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Amin. Terima kasih Yai Wahyu. Barakallah, nyun barokah donga. Amin, amin, nggih, sukses terus. Mantap, mantap, nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya cintai. Terima kasih ya nak ya. Bergabung mudah-mudahan soleh-solehah. Ya Pak, aku habis Soleh-solehah ya nak ya. Amin, amin, amin. Nggih. Lumayan. Amin. Demikian anak-anakku semua, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan penutupan bersama MTS Wahid Hasyim Surabaya. Ibu berarti aku ibu. Serangkaian acara demi serangkaian acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dan dimatikan virusnya.